This is you getting hijacked, my friend. Welcome to Joburg. Halo Sobat Hari yang terkering, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 6,8 di IMDb, yaitu film Chappie atau judul terkenalnya yaitu film Chappie. Dirilis tahun 2015, disutradarai oleh Neil Blomkamp berdasarkan skenario dari Neil Blomkamp. Dibintangi oleh Dev Patel sebagai Deon, Hugh Jackman sebagai Vincent Moore, dan juga Mbak Yolandi Fisher sebagai Yolandi. Film berdurasi 120 menit ini menceritakan tentang suatu kecerdasan buatan yang melekat dengan hal-hal yang berbau robot-robotan. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah kota yang bernama Johannesburg di Afrika Selatan, yang dimana kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi tersebut tengah dilanda dengan sebuah krisis yang cukup berpengaruh bagi asas kemanusiaan saat ini, yaitu tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya sebuah ide produksi oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama Tetraval, yang dimana mereka memproduksi ratusan bahkan ribuan suatu kecerdasan buatan yang bernama Robot Scout, guna untuk minimalisir adanya penewasan dari para polisi. Namun, dalang atau otak dari terciptanya Robot Scout tersebut berasal dari seorang pria yang bernama Deon Wilson, yang merupakan seorang ahli teknologi di sana. Namun, di mana ada kesuksesan, di situ pasti ada keirian. Dan hal tersebut juga berlaku bagi salah satu rekan kerjanya yang bernama Vincent, yang di mana dia juga membuat sebuah robot namun tak berprinsip suatu kecerdasan buatan yang bernama Moose. Dan dia hanya bisa digerakkan oleh seorang manusia secara virtual dengan menggunakan sebuah helm pemancar di kepalanya. Adegan pun kini berpindah ke sebuah mobil yang tengah berjalan ngebut-ngebutan di jalanan, yang dimana penumpang-penumpang dari mobil tersebut merupakan sekelompok berandalan soda yang tengah mengantarkan sebuah narkoba. Ada sang pemimpin yang bernama Ninja, Yolandi, Pitbull, dan juga Amerika. Mereka semua tengah dalam perjalanan untuk menuju ke sebuah tempat dari raja gangster yang bernama Hippo. Namun saat sesampainya di sana, mereka semua pun disambut dengan sikap yang cukup dingin darinya. Dan ya, saat dilihat dari bagasi mobil si Ninja, ternyata narkoboy dari dirinya pun telah hancur berserakan di sana. Mengetahui hal tersebut, Hippo pun bergegas untuk menembak Pitbull dan menyuruh kepada si Ninja agar dirinya mau membayar kerugian sebesar 20 juta dolar kepadanya. Namun tak lama, dan ya, tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga oleh mereka semua, ternyata para robot-robot Scout beserta antek-anteknya pun telah tiba di sana. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya adegan baku tembak di antara mereka. Hingga pada akhirnya saat Hippo tengah melakukan pelarian ke sebuah bangunan, ia pun dihampiri oleh salah satu robot Scout yang ada di sana dan berniat untuk menggerebek dirinya. Namun nahasnya saat ia tengah melakukan penggerebekan, secara tiba-tiba Hippo pun menembakkan sebuah peluru bazooka kepadanya, sehingga hal tersebut membuat robot tersebut tepar tak berdaya dibuatnya. Untuk itu, robot Scout tersebut pun kini bergegas untuk dibawa ke bengkel dari Tetraval guna untuk mendapatkan perawatan di sana. Namun saat bertemunya dirinya dengan penciptanya yaitu Deon, Deon pun justru menyuruh kepada para teknisi-teknisinya untuk segera membuangnya dengan alasan kerusakan yang telah dialami oleh robot tersebut sangat cukup parah bagi sistemnya. Di sisi lain, Ninja beserta antek-anteknya pun telah tiba di markas mereka. Namun tak lama, ia pun mendapatkan telepon dari Hippo yang mengatakan bahwa dirinya harus membayar hutang-hutangnya. Dan kalau jika tidak, maka dirinya beserta antek-anteknya pun akan segera dikebiri olehnya. Mendengar hal tersebut, Ninja yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk melakukan sedikit berbincang-bincangan bersama dengan Yolandi dan juga Amerika. Yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya mempunyai sebuah ide yang sangat-sangat jenius, yaitu berencana untuk mematikan seluruh sistem pada Robot Scout dengan cara memanfaatkan penciptanya. You need those remotes, Mama.
Sementara itu, adegan pun berpindah kembali ke Deon, yang dimana terlihat bahwa Deon kini telah sampai di rumahnya guna untuk mengerjakan dan mengembangkan sebuah proyek terbarunya, yaitu robot dengan kecerdasan layaknya seorang manusia atau biasa disebut sebagai artificial intelligence. Namun nahasnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Deon selama ini tak kunjung membuahkan hasil, dan hal tersebut dibuktikan dengan kegagalan dirinya sampai 943 kali percobaan. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat ingin namanya tercantum dalam sejarah, ia pun mencoba untuk kesekian kalinya. Dan ya, Deon pun akhirnya berhasil menciptakan suatu kecerdasan buatan yang sejati. Namun nahasnya terdapat suatu masalah, yaitu ia pun membutuhkan sebuah sistem hidup untuk menguji cobanya. Dan ia pun terpikir memutuskan akan menguji cobanya pada sebuah robot yang telah ia putuskan untuk didaur ulang. Hey! Where's the scout? What? Oh, the guys are prepping the compactor. It goes in soon. Don't destroy it yet, okay? Untuk itu, ia pun bergegas untuk menemui Michelle selaku CEO dari Tetraval itu sendiri, guna untuk melaporkan dan meminta persetujuan kepada dirinya tentang akan digunakannya robot tersebut sebagai bahan uji cobanya. Namun, Michelle yang mendengar hal tersebut pun memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru membahas tentang adanya asuransi jiwa. Thank you for your time. Tetap kekeh pada pendiriannya, Deon pun bergegas untuk membawa software beserta robot tersebut untuk pergi bersamanya. Namun tak lama, dan ya terlihat bahwa si ninja dan juga si Amerika pun telah tiba untuk menangkapnya. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. This is you getting hijacked, my friend. Dan benar saja, saat dirinya bangun, Deon pun mendapati dirinya tengah lemas gemulai dengan kondisi tangan yang telah diikat oleh ninja beserta antek-anteknya. Namun tak lama, Yolandi pun mengatakan kepada dirinya tentang tujuan mereka menangkap dirinya, yaitu supaya Deon mematikan seluruh sistem yang ada pada robot Scott. Namun, Deon yang mendengar hal tersebut pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan beralasan bahwa robot-robot tersebut tak dapat dimatikan. Dan hal tersebut dikarenakan mereka semua telah terpasang sebuah kunci pengaman di bagian sistemnya. Namun alasan klasik tersebut pun tak bertahan lama, sampai pada akhirnya mereka bertiga pun melihat sebuah robot di bagasi mobilnya. Dan oleh sebab itu mereka pun menyuruh kepada si Deon untuk memprogram ulangnya guna untuk menjadi bawahan bagi mereka semua. It's a new project. I'm like a human. Like a human baby, but smarter. It's never been tried, but if it works, you can train him to do what you want, I swear. Whoa. Dan ya, tepat seperti yang Deon katakan, bahwa robot tersebut bertingkah laku seperti layaknya seorang bayi. Dimulai dari cara bicaranya, cara bertingkah lakunya, bahkan sifat ketakutannya. Namun dengan sifat seorang keibuan yang dimiliki oleh seorang Yolandi, robot tersebut akhirnya dapat segera melulut dan ia akhirnya mendapatkan sebuah nama, yaitu Capi. Happy. Oh, yeah, I like that. Deon. Yolandi. Looks so happy. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sampai pada akhirnya ninja pun menyuruh kepada Deon untuk segera pergi dari sana dan meninggalkan kunci pengaman yang telah ia pasang pada software si Capi, sehingga hal tersebut menyebabkan kecurigaan dari seorang Vincent yang saat ini tengah berada di ruang kendali, dan dia juga sempat melihat salah satu robot yang tengah aktif di saat itu juga. What else is? Scout 22, God Kane Storm. Di keesokan paginya, Capi pun mulai mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan dari para gangster. Hey, this motherfucker talks ghetto, huh? This fuck mother talks ghetto, huh? Namun tak lama, secara tiba-tiba Deon pun akhirnya tiba di sana dengan tujuan untuk mengembangkan kecerdasan dari seorang si Capi, seperti memberinya buku serigala dan juga biri-biri, mengajarinya untuk berjanji, bahkan mengajari dirinya untuk melukis. Namun tak disangka di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa Vincent tengah membuntuti dan juga memata-matai Deon dari kejauhan, dan di saat itu juga ia pun mendapatkan sebuah rencana untuk menghancurkan reputasinya. Adegan pun kini berpindah kembali ke Deon yang terlihat tengah meningkatkan kecerdasan dari si Capi. Namun tak lama, dan di saat itu juga ninja pun akhirnya tiba di sana, dan dia secara tanpa basa-basi pun bergegas untuk mengusir Deon dari sana. Namun tak hanya itu, selepas kepergian dari Deon, ninja pun mengajak Capi untuk pergi bersamanya guna untuk melihat-lihat sebuah peradaban. Mommy! This is a big smart robot, aren't you, Chap? You be smart.
Namun bukannya dibawa ke sebuah tempat yang sangat-sangat bermoral, Capi pun justru dibawa ke sebuah markas dari para berandalan. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Chippy wants to get in. Sorry, Chippy. Please, can I go in the car? I want to go back in the car. He's a pig. Dan ya, tanpa memiliki etika dan juga tata krama, para berandalan tersebut pun justru menganiaya dirinya. Dimulai dari menggebuk-gebuki dirinya, memukul-mukul dirinya, bahkan memolotov dirinya. Dan oleh sebab itu, Capi yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, tepat seperti yang Vincent katakan di scan sebelumnya, bahwa dia akan menghancurkan reputasi dari seorang si Deon. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya beserta antek-anteknya yang tengah melacak dan mengejar si Capi. Yang dimana saat Capi telah tertangkap dan dibawa oleh Vincent di dalam mobilnya, Vincent pun secara tak ragu-ragu langsung memutilasi dirinya dan mengambil kunci pengaman yang ada di dalam otaknya. Namun nahasnya saat Vincent akan menggerinda dan memotong kepala dari si Capi, Capi pun justru memberontak dan bergegas untuk pergi dari sana. Walaupun dengan kondisi tangan yang telah buntung sebelah. Cappy, what happened? Oh. I think that's it. Di keesokan harinya, Ninja beserta Amerika pun memutuskan untuk menemui Capi, dan mereka berdua pun meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan kepada dirinya. Namun tak hanya itu, mereka berdua pun juga berniat untuk mengajarkan kepada si Capi tentang betapa kerasnya dunia ini, dengan cara mengajarkan dirinya tentang perseluk-belukan dari menggunakan beberapa senjata tajam. Setelah semuanya dirasa sangat cukup siap untuk melakukan kejahatan, mereka semua pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun hal tersebut sempat tertahan oleh ketidaksetujuan si Capi tentang hal tersebut. Dan hal tersebut dikarenakan dirinya telah berjanji kepada Deon untuk tidak melakukan suatu tindakan kriminal yang sangat berkejahatan, seperti halnya perampokan. Namun dengan suatu skill cuci otak yang telah dimiliki oleh Ninja untuk mengelabui si Capi, Capi pun akhirnya dapat segera luluh dan memulai debut pertamanya sebagai robot gangster. You can't steal Daddy's guns! Please! Please!